Zina adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam agama Islam. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyebutkan zina sebagai perbuatan yang buruk. Zina termasuk salah satu perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni, kecuali pelakunya melakukan taubat nasuha. Surat Al-Isra ayat 32 menyebutkan larangan mendekati zina. Wa la taqrabus zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mengutip buku Masih Adakah Surga Bagi Anak Durhaka oleh Rizem Aizid, disebutkan kisah tentang seorang pemuda yang taubatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dibagikan oleh Syekh Asy-Syibli. Suatu ketika, Syekh Asy-Syibli memasuki sebuah perkampungan. Di sana, ia bertemu seorang pemuda yang usianya masih belia. Pemuda itu bertubuh kurus, rambutnya kusut penuh debu, dan baju yang dipakainya pun kumal. Pertama kali Syekh Asy-Syibli melihatnya, pemuda itu sedang membolak-balikkan pipinya di tanah makam. Selanjutnya, pemuda itu memandang ke langit dan menundukkan kepalanya sangat lama. Melihat pemandangan tersebut, Syekh Asy-Syibli tertegun. Pemuda ini juga terlihat menangis sambil terus mengucap doa, zikir dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sungguh-sungguhnya, pemuda ini sama sekali tidak memperdulikan keadaan sekitar. Syekh Asy-Syibli kemudian mendekati pemuda itu, namun pemuda ini justru lari meninggalkannya. Syekh Asy-Syibli memanggil pemuda ini, "Wahai kekasih Allah, kasihanilah aku," teriaknya. "Allah," jawab pemuda itu, "dengan hak Allah, aku mohon agar engkau sabar menungguku," ujar Syekh Asy-Syibli yang kelelahan mengejarnya. "Allah," jawab pemuda itu, "bila perkataanmu itu benar, maka tunjukkanlah kesungguhanmu dalam beribadah kepada Allah," kata Syekh Asy-Syibli. "Ya Allah," teriak pemuda itu lebih keras. Setelah teriakan itu, tiba-tiba tubuh pemuda tersebut terkulai lemas dan jatuh ke tanah. Ketika Syekh Asy-Syibli memeriksanya, ternyata pemuda tersebut telah meninggal dunia. Kemudian, Syekh Asy-Syibli mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu, Syekh Asy-Syibli bergegas mengurus jenazah pemuda tersebut. Ia letakkan jenazah pemuda ini di tempat yang baik, lalu ia pergi untuk menyiapkan perlengkapan untuk pemakaman. Kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadilah dialog antara Syekh Asy-Syibli dengan malaikat. "Wahai Syibli, akulah yang mengurus jenazah pemuda itu. Tidak ada orang lain yang mengurus jenazahnya, kecuali para malaikat. Oleh karena itu, senantiasalah engkau beribadah kepada Tuhanmu dan bersedekahlah dengan hartamu." Pemuda ini tidak bisa mencapai derajat tertinggi seperti sekarang ini, kecuali dengan bersedekah, ucap suara misterius dari malaikat. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini mendapat hidayah sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ini berupa mimpi yang dikirimkan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sedekah yang telah dilakukannya sehingga ia mencapai derajat tertinggi? Tanya Syekh Asy-Syibli. "Wahai Syibli, sesungguhnya dahulu ia adalah pemuda yang durhaka, fasik dan pezina. Lalu Allah menurunkan mimpi yang menakutkan kepadanya. Dalam mimpi tersebut, kemaluannya berubah menjadi ular yang berputar-putar hingga masuk mulutnya. Ular itu kemudian mengeluarkan api yang menyala-nyala hingga menghanguskan seluruh tubuh pemuda tersebut. Pemuda tersebut pun terbangun dengan ketakutan yang luar biasa. Ia sadar bahwa jalan hidupnya sesat, selalu mengumbar hawa nafsu.
Kemudian, ia bertaubat kepada Allah dan menyesali perbuatan maksiatnya. Sisa hidupnya diisi dengan beribadah kepada Allah. Selama 12 tahun ia beribadah, memohon ampunan, dan berdoa agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian, suara itu melanjutkan, sebelum meninggal dunia, kemarin, ia bertemu dengan seorang pengemis yang minta makan. Namun, karena tidak mempunyai makanan, ia memberikan baju yang sedang dipakainya kepada pengemis tersebut. Saat itu, si pengemis sangat gembira sekali. Ia lantas mendoakan pemuda itu agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah pun mengabulkan doa si pengemis itu. Berkat taubat nasuha dan sedekah yang dilakukan dengan ikhlas, pemuda ini bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah.